Bang, bahas Girls Type dong. Oke, kita lihat sebagus apa filmnya. Awalnya aku agak ragu untuk menonton film Girls Type ini karena ketika aku mencoba pertama kali melihat trailer, aku berpikir ini akan menjadi film drama remaja alay. Apalagi setelah mengetahui trailer dan posternya menggunakan teks berwarna pink yang membuatku berpikir ulang untuk menonton film ini. Tapi berhubung ada yang request untuk aku bahas film ini, ya mau nggak mau aku harus coba nonton. Ada treatment yang cukup pasaran atau umum pada genre remaja di Jepang yang akan aku bahas nanti. Namun secara eksekusi ini masih bisa dibilang bagus dan menarik untuk ditonton buat kalian yang suka drama remaja dan juga Slice of Life. Karena ini film drama Slice of Life, maka kita ubah gradingnya menjadi halo teman-teman, selamat datang di channel Film Studio dalam segmen Yaping Film. Tempat kita bahas anime, tokusatsu, dan series di Jepangan. Terima kasih buat Mas Ali Rusdi Strip C2Y yang sudah request film ini. Walau aku tidak bisa menempatkan film ini sebagai film terbaik versiku karena beberapa pertimbangan, namun film ini akan jadi salah satu film yang membekas di ingatanku. Mengingat secara personal aku suka film-film tentang pencarian jati diri dan juga relasi antar individu. Tapi ya sebagai reviewer aku harus memisahkan mana yang selera pribadi dan mana yang secara objektif disebut bagus. Walau tidak bisa objektif secara mutlak. Film ini dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Taisuke Kawamura. Selayaknya Linda, film ini juga turut mempromosikan budaya musik Jepang. Kalau di Linda ada The Blue Heart, kalau di sini ada Generation. Film ini juga menampilkan beberapa aktris yang bermain dalam film atau serial tokusatsu. Salah satunya Fukako Shiba yang bermain di tokusatsu Gagaga, atau Miyagi Matsura yang bermain pada itu series yang sering kalian tonton. Dan juga Yusuke Yamamoto di serial Kamen Rider Kabuto. Peringatan, video ini mengandung spoiler ringan. Menonton video ini tidak mengurangi pengalaman menonton kalian. Tapi buat kalian yang alergi spoiler sama sekali, boleh skip dan nonton lagi buat kalian yang penasaran dengan opiniku terkait film ini. Tanpa berlama-lama, ini dia Girls Type. Kira-kira suru mainichi ga odori desu. Girls Step. Seperti yang aku bilang di awal, premisnya sangat klise dengan menampilkan tokoh utama bernama Azusa, seorang siswi yang menjadi budak tongkrongan tim cheerleader. Karena Azusa tidak mengikuti tes tari karena sakit, dia mendapatkan hukuman untuk melakukan pentas tari pada festival musim gugur. Bersama dengan 4 siswi lain, Azusa menjalani latihan didampingi oleh guru tari mereka yang bernama Kenny. Awalnya mereka saling tanggung dan skeptis satu sama lain, dan terpaksa untuk melakukan tarian. Namun karena pentas pertama mereka pada festival, yang pada awalnya gerakannya acak-acakan, dan bahkan ada salah satu dari mereka yang jatuh dari panggung. Namun karena dukungan dari penonton, mereka tetap meneruskan tariannya sehingga mereka dapat menikmati tarian mereka dan sedikit lebih akrab satu sama lain. Dan itulah awal dari terbentuknya klub tari dan kebersamaan mereka menjalani latihan untuk kompetisi juara nasional. Salah satu yang menjadikanku suka dan bahkan jatuh cinta dengan G-movie, G-series, bahkan G-musik
adalah karena mereka gemar sekali mengangkat tema-tema eksistensial seperti keterasingan, pencarian jati diri, makna hidup, dan harapan. Yang dimana tema-tema tersebut adalah tema yang sangat intim buatku. Dan dari pemikiran liarku, hal tersebut dilatari oleh seberapa besar tekanan sosial yang terjadi di sana. Seperti yang teman-teman tahu bahwa habit bekerja di sana gila-gilaan. Dan tuntutan masyarakat untuk selalu menjadi yang terdepan. Hal tersebut membuat banyak masyarakat di sana yang depresi dan akhirnya bunuh diri. Dan yang masih hidup juga kadang lebih menikmati waktu dengan menyendiri. Film-film seperti Look Back, 100 per Second, Kiki Delivery Service, Later Flores, Good Job, Pieta in the Toilet, dan beberapa serial seperti Great Teacher Onizuka dan Bakaramon, dan juga musik seperti Eve, Ado, Upiko, dan banyak film, serial, dan musik lain mulai bermunculan yang memberikan jeda bagi penonton dan pendengar untuk merefleksikan ulang sebenarnya apa yang kita cari dari kompetensi yang tiada akhir ini. Ini juga yang coba disuarakan dalam film Girl Step. Para tokohnya merupakan seorang yang kesepian, terasing dari lingkungan dan keluarganya. Hampir sama sekali tidak ada yang bisa dibanggakan dari kelima tokoh di sana. Seperti Azusa yang menjadi budak tongkrongan dari tim cheerleader, walau secara permukaan seakan mereka saling berteman, namun pada hakikatnya Azusa hanya diperlakukan sebagai pesuruh, seperti menyuruhnya membeli makanan dan menggantikan tiket. Karena ketakutan akan dikucilkan seperti yang pernah terjadi padanya di masa lalu, Azusa kerap menyembunyikan keinginan dan perasaannya dan berpura-pura ikut klub tari karena terpaksa. Atau Mika, gadis berandal yang dijauhi teman sekolah karena sikapnya dan dengan terpaksa tetap menjalani kehidupan sekolah yang menurutnya membosankan. Atau Tamaki, seorang yang kaku dan terlalu serius dengan nilainya yang selalu rendah dalam keluarga yang penuh dengan prestasi, sehingga membuatnya terasing bahkan dari keluarganya sendiri. Narumi, seorang yang hanya punya pacarnya untuk bercerita, namun alih-alih mendengarkan, pacarnya justru asik bermain game dan menganggap Narumi sebagai pemuas kebutuhan seksual belaka. Dan Kenny, pelatih mereka yang meninggalkan klub tari karena ego ambisinya untuk meraih puncak, sehingga lambat laun dia pun merasa kesepian. Color grading, penataan latar juga sejalan dengan tema yang ingin coba disampaikan dalam film ini. Dengan latar yang penuh warna, terlihat sangat rapi secara komposisi yang mengartikan semangat masa muda, jati diri, dan keberagaman. Dan jujur, secara penataan set dan color grading ini adalah seleraku banget. Biasanya kalau di film atau series remaja lain, penggunaan warna yang colorful dibuat terlalu berlebihan yang membuatnya terlalu pasaran dan kurang sinematik. Namun dalam film ini, penataan latar yang colorful dibuat dengan takaran yang pas dan elegan. Hampir mirip dengan penataan film di Florida Project jika teman-teman pernah nonton. Namun dalam Florida Project, warna colorful justru digunakan untuk menunjukkan ironi dari realitas kemiskinan yang ditempati oleh anak-anak di sana. Film ini mengenakan tari sebagai medium untuk menyampaikan gairah masa muda, pertemanan, harapan, ekspresi diri, dan juga kebebasan. Dari menari, mereka berlima dapat merasakan hubungan yang tak hanya sekedar transaksional. Seseorang mendapatkan teman tak hanya sekedar karena ia berprestasi, cerdas, atau menjadi sorotan. Seseorang mendapatkan teman dari berbagi penderitaan bersama, bersenang-senang bersama, tanpa memandang bagaimana tampilan luar mereka. Mereka berlima yang mulanya kesepian dan memberikan perhatian sepihak pada orang lain, perlahan merasa diberikan ruang untuk mengutarakan isi hatinya, hal-hal yang disenanginya, dan saling memberikan dukungan emosional satu sama lain. Tak hanya mereka berlima, Kenny yang merupakan mentor klub tari mereka juga belajar dan menyadari kesalahannya di masa lampau, karena telah meninggalkan teman-teman yang peduli padanya karena mengejar ambisi untuk meraih puncak kejayaan.
Kalau membicarakan bagaimana performa mereka dalam menari, bagiku bukanlah sesuatu yang bisa dipermasalahkan. Untuk orang awam sepertiku, bagiku sudah lebih dari cukup. Mungkin ini film dengan cerita yang pasaran, namun cara pengeksekusian dari film ini terlihat jauh lebih matang dari film remaja kebanyakan. Kalau membicarakan kekurangan, pertama kali yang terlintas pada pikiranku adalah terkait originalitas dan keotentikan film ini. Banyak sekali kemiripan yang bahkan terlalu mirip dengan film-film remaja lain yang pernah aku tonton. Seperti seseorang dengan latar belakang dan karakteristik berbeda yang pada suatu kondisi harus melakukan sesuatu bersama dan kemudian menjadi akrab satu sama lain. Seingatku ada banyak. Cuma aku hanya bisa menyebutkan Swingers pada video ini. Kalau teman-teman ada yang tahu format film, series, atau anime yang mirip, bisa tulis di kolom komentar ya. Kemudian guru yang friendly, yang mencoba memberikan kebebasan berekspresi kepada siswa juga bukanlah hal yang baru. Teman-teman juga akan menjumpai dalam serial seperti Great Teacher Onizuka, Gokusen, dan masih banyak lagi. Bahkan konfliknya pun terasa sangat pasaran, dengan membuat suatu kondisi di mana klub tersebut terancam bubar. Untuk resolusi aku kira cukup bagus dengan menampilkan sepatu dan juga piala penghargaan pertama mereka di ending. Walau juga sedikit klise. Perubahan emosi dari anggota cheerleader bagiku juga terasa terlalu tiba-tiba dan kurang diberikan konteks kenapa anggota bersedia berbagi tempat dan mendukung penampilan dari klub tari. Tapi karena ini film dengan tone positif, kita anggap saja bahwa anggota cheerleader sedikit tersentuh dengan perjuangan klub tari selama ini. Mengingat kalau kita bersandar pada realitas, gak mungkin juga ada orang yang terjatuh di saat pentas, lantas semua penonton kompak memberikan sorean dukungan. Kualitas akting dari Mbak Anaishi dalam film ini di beberapa part aku merasa ada yang kurang. Dan sialnya karena film ini dia mendapatkan penghargaan sebagai aktor pendatang baru. Padahal jika kita komparasikan dengan kualitas akting dari Mas Yojiro Noda pada film Pieta in the Toilet, yang sama-sama pendatang baru, ya bagiku perbedaan kualitasnya terlalu jauh. Buat kalian yang meragukan parameterku dalam menilai kualitas akting, aktris maupun aktor, kita coba bandingkan Mbak Anaishi dengan Mbak Fuka Koshiba, yang secara kualitas akting bagiku cukup oke, dan masih pada satu film yang sama. Dan kalian tentukan mana yang lebih bagus. Ini Mbak Anaishi ketika sedang marah. 自由にとか自分の好きなようにとかそんなの無理ケニーには分かりっこない Dan ini Mbak Fuka ketika sedang memarah. 友也しかいないよ私に友也がいるわけないじゃない Gimana menurut kalian? Siapa yang emosinya lebih terasa? Atau siapa yang lebih menjiwai? Coba tulis di kolom komentar. Kalau menurutku tentu saja Mbak Fuka, di mana ketika dia menangis sambil diberikan suara yang sedikit bergetar yang menunjukkan betapa kaget dan kecewanya dia diiringi dengan ledakan emosi di akhir. Gak sebanding bagiku ketika kita lihat kualitas akting dari Mbak Anaishi ketika sedang marah. Terasa nggak ada dinamika dan intonasinya cenderung flat. Ya ini pendapatku pribadi. Kalau kalian tidak setuju, kita bisa diskusikan di kolom komentar. Walaupun secara cerita klise, pengkarakteran juga klise, konflik juga klise, dan kualitas akting dari tokoh utama masih kurang, ini masih merupakan film yang ringan dan cocok untuk ditonton dikala capek dengan hidup. Atau untuk mengisi waktu liburan hari raya kalian bersama keluarga. Mengingat secara struktur juga masih jelas dan juga tempo penceritaan yang tergolong cepat. Gak seperti Linda-Linda yang punya tempo penceritaan lambat dan strukturnya susah banget dilihat.
Ini masih jadi film yang aku rekomendasikan untuk kalian yang suka drama remaja santai. Seperti biasa, ini adalah opini pribadiku terkait film ini. Sangat boleh untuk kalian mengkritik dan memberikan saran jika ada opiniku yang dirasa kurang relevan. Atau kalau kalian ingin aku bahas movie, series, atau anime lain, bisa tulis di kolom komentar agar channel ini tetap eksis dan senantiasa dapat mengekspresikan diri selayaknya Gearstep.